Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film, dimana kali ini kita akan kembali melanjutkan serial The Walking Dead Season 2, dimana pada episode sebelumnya Rick berencana untuk melepaskan Randall ke tempat yang jauh setelah mengobatinya, dan hal itu ditentang oleh Shane yang menganggap tindakan Rick hanya buang-buang tenaga. Dan kini apakah konflik Shane dan Rick akan terjadi? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Di episode 10 ini, Rick dan Shane berencana untuk membuang Randall di tempat yang jauh dari peternakan. Merasa jaraknya belum cukup jauh, Shane menanyakan alasan Rick berhenti di tempat ini. Rupanya Rick hanya ingin berbicara empat mata terkait kematian Otis dan juga skandalnya bersama Lori. Ia pun meminta Shane untuk jujur supaya semuanya lebih jelas, dan akhirnya Shane pun mengaku jika ia telah mengorbankan Otis supaya bisa selamat dan membawa peralatan yang Carl butuhkan untuk operasi. Di mana ketika itu, kemungkinan untuk selamat berdua sangatlah kecil. Shane pun yakin jika ia tidak melakukannya, dirinya dan Otis akan mati, termasuk Carl yang tak bisa menjalani operasi. Mendengar pengakuan itu, Rick sudah tidak kaget lagi. Lantas, Rick mencoba membuat semuanya jadi lebih jelas tentang perselingkuhan Shane dengan istrinya. Rick pun berkata jika ketika itu ia ingin sekali menghajar Shane sampai koma, namun tidak ia lakukan. Dan kini, Rick ingin Shane menerima jika Lori, Carl, dan bayi dalam kandungan Lori adalah milik Rick saja. Mendengar hal itu, Shane terlihat kena mental dan hanya bisa terdiam. Rick pun meminta Shane untuk menuruti perkataannya jika masih ingin tinggal dalam kelompok ini. Dirasa cukup memberikan ceramah, Rick mengajak Shane untuk melanjutkan perjalanan. If there's one walker. Di perjalanan, Rick memberitahu Shane jika mereka harus sering memakai pisau atau senjata melee, selain untuk menghemat amunisi, juga untuk mengurangi pancingan zombie akibat suara tembakan. Second week of January last year, sitting in his car with a birthday cake for his girl, we get the same winter as last year. Sementara di rumah, Beth akhirnya siuman dari pelangak-pelongo ekstrim yang ia alami, dan kini ia sudah bisa makan seperti biasanya. Setibanya di area sekolah, Rick pun memutuskan untuk menurunkan Randall di tempat ini sekaligus mencari persediaan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba muncul satu zombie berseragam polisi, dan ketika Shane akan menembaknya, Rick kembali mengingatkan untuk sebisa mungkin memakai pisau. Setelah menghabisinya, Rick pun meminta Shane untuk melakukan hal yang sama. Melihat kengerian yang terjadi di tempat ini, Rick dan Shane bergegas untuk mencari lootingan. Hingga sesaat kemudian, Shane pun heran dengan dua zombie polisi yang tak terdapat bekas gigitan. Dan saat Rick melihatnya, ia pun merasa syok. Namun Rick merasa jika dua polisi ini terkena cakaran dan terinfeksi. Saat akan ditinggalkan, Randall terus ngebacot dan meminta mereka untuk tidak meninggalkannya. For God's sake! Sontak mereka pun kaget saat mendengar Randall mengenali Maggie dan juga Herschel. Dirasa bocah ini akan berbahaya, Shane pun nekat untuk melakukan sesuatu. Shane, no! Hampir saja Randall terkena tembakan. Rick pun meminta Shane untuk menunggu dan memikirkan cara terbaik selain menghabisinya. Rick pun berencana untuk membawanya pulang sembari memikirkan rencana selanjutnya. Mendengar hal itu, Shane pun merasa jika keputusan Rick hanya akan membahayakan kelompoknya. Hingga terjadilah adu bacot berujung adu mekanik.
Melihat Shane yang ripuh tak berdaya, Rick pun meminta Shane untuk diam dan jangan bertindak bodoh. Untung saja Rick berhasil menghabisi satu zombie yang tiba-tiba muncul. Akan tetapi tanpa diduga, ternyata selama ini para zombie bersembunyi di dalam bangunan. Untung saja Randall yang berhasil melepaskan ikatan berhasil melumpuhkan satu zombie. Sementara itu, Rick yang dikejar-kejar zombie berusaha mencari senjatanya. Akhirnya meskipun nyeri dada tertindih 3 zombie, Rick pun berhasil meratakannya. Akan tetapi Shane yang dikejar para zombie harus terjebak di dalam bus sekolah. Di tengah situasi terpojok, Shane pun bingung harus berbuat apa. Namun ia pun mempunyai ide yang ia dapat dari Rick. Di sisi lain, Rick yang melihat Randall akan melarikan diri berhasil menghadangnya. Randall pun meminta Rick untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan memberitahu kelompoknya. Kemudian, Randall yang merasa Rick ingin menyelamatkan Shane berkata, jika Rick tidak akan mampu mengalahkan gerombolan zombie sendirian, ia pun mengajak Rick untuk meninggalkannya saja. Melihat Rick yang pergi, Shane pun merasa jika Rick yang dendam akan meninggalkannya. Namun sesaat kemudian, Rick yang melihat 2 zombie berseragam polisi tiba-tiba teringat pada kebersamaannya dengan Shane ketika masih berdinas. Tanpa diduga, Rick yang awalnya akan meninggalkan Shane seketika berubah pikiran dengan ingin menyelamatkannya setelah kembali teringat kebersamaannya ketika masih dinas di kepolisian. Singkat waktu setelah memasukkan Randall ke dalam bagasi, Rick berkata jika apa yang tadi Shane lakukan benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Namun sebagai sahabat, Rick berusaha untuk melupakannya dengan syarat Shane harus berubah dan mengikuti aturan. Dan untuk Randall, Rick masih membutuhkan waktu untuk memikirkannya karena menghabisi seseorang bukanlah hal yang mudah. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Tanpa diduga, rencana pelepasan Randall berujung musibah akibat konflik yang terjadi antara Shane dan Rick. Namun setelah Shane merasa berdosa, apakah ia akan benar-benar bertobat? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.